Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-37. Kita pada hari ini saudara kita harus belajar tentang hal Yusuf. Yusuf ini adalah anak Tuhan yang terakhir selama 430 tahun, di mana Tuhan hampir tidak berbicara. Di dalam masa kegelapan, di dalam masa yang bangsa Israel sedang dikembangkan secara jasmani, dan Tuhan hampir tidak pernah menyatakan firman-Nya. Maka di dalam kitab Kejadian ini, setelah Yusuf kemudian masuk ke dalam Keluaran, 430 tahun kemudian. Maka dari itu saudara, di dalam masa-masa yang seperti ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi saudara harus percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu dan Dia merencanakan yang terbaik. Maka dari itu, kita jangan mengharapkan manusia. Kita kerap kali, saudara, menginginkan mujizat, menginginkan pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tapi bergantung kepada iman hamba Tuhan. Saudara, kita harus menyadari bahwa masuk surga itu tidak gandeng-gandengan. Sendiri-sendiri. Maka yang penting, saudara harus punya sendiri. Di dalam tiap keluarga, satu. Dan Tuhan itu pasti. Karena saudara, firman Tuhan sudah berkata, satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarga diselamatkan. Tapi cara Tuhan menyelamatkan keluarga, bukan bergantung orang itu satu, tetapi satu yang dipilih Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, dan dia akan menjadi saksi, dan iman itu akan transfer. Perbuatan-perbuatan itu akan transfer. Dan semua keluarga akan diselamatkan. Maka dari itu saudara, kita harus belajar benar-benar. Mengerti rencananya Tuhan dalam hidup keluarga kita masing-masing. Di dalam keluarga daripada Yakub, Yusuf yang dipilih oleh Tuhan. Tapi bukan berarti bahwa dalam jangka yang panjang, Yusuf yang harus anak turunannya. Bukan. Justru Tuhan memilih Yehuda. Maka dari itu saudara kita harus belajar benar-benar. Ada orang yang dipakai dalam satu generasi, tapi generasi yang akan datang belum tentu dari orang itu. Supaya saudara itu tahu bahwa bagian kita masing-masing itu apa. Nah, bagian saya, saudara, saya diutus oleh Tuhan. Bukan membuat mujizat, lalu dengan orang lain, iman saya berdoa, mereka sembuh, mereka tidak. Tuhan memilih saya bukan begitu caranya. Makanya saya belajar dari pengalaman hamba-hamba Tuhan. Saya pada waktu dipanggil, saya berkata, Tuhan, saya melihat banyak hamba-hambamu dipakai luar biasa, tapi akhir hidupnya semua tragis. Dan saya tidak mau. Buat apa kita mau jadi calo surga? Orang lain ngalami, orang lain, tapi saya sendiri tidak masuk, tidak mau. Saya minta jaminanmu. Saya minta mengalami secara pribadi. Saya minta keluarga saya mengalami. Sebab kalau tidak, percuma. Iya toh? Saudara ingin keluarganya masuk surga enggak? Hah? Saudara mau bayar enggak? Mau toh? Tapi kalau saudara dipakai ternyata orang lain yang masuk, keluargamu ketinggalan. Buat apa? Maka dari itu saudara, lalu Tuhan mengatakan kepada saya, aku jamin dan aku beri kepadamu.
Maka dari itu saudara, saya dapat benih yang daripada Tuhan. Dan saya diajar, diberikan benih yang suruh ngalami, suruh bertanam, berbuah. Buahnya besar-besar, 3-4 kali lipat daripada buah biasa. Lalu Tuhan berkata, kamu tahu, aku beri kamu benih, buah yang harus ditanam, benih ini. Dan saya tawarkan setiap orang mengambil, lalu nikmati sendiri. Saya sudah buktikan buahnya luar biasa. Nah, Tuhan berkata, berikan kepada mereka. Mereka akan mengembangkan. Bahkan mungkin bisa lebih gede lagi. Satu anugerah. Saya tidak iri. Saudara lebih besar, syukur. Makanya saya selalu ngomong, kalau saya dipakai Tuhan, lalu anak saya dipakai Tuhan kalah sama saya, itu tidak benar. Sebabnya apa? Sebabnya anak saya sudah dapat bagian saya, jadi harus seperti Daud sama Salomo. Salomo lebih hebat, ya toh? Harus begitu, saudara. Makanya orang tua di sini saya kasih tahu, jangan berprinsip kayak zaman jago-jago silat. Jadi kalau gurunya pinter, ngajar muridnya dan anaknya, biasanya disimpan satu jurus enggak? Kenapa disimpan satu jurus? Takut kalah. Nah, itu salah, saudara. Itu namanya mengasihani diri sendiri. Maka dari itu, kita harus belajar prinsip-prinsip Alkitab. Nah, di dalam Kejadian pasal yang 37, saya akan petik, saudara. Saya anggap saudara-saudara ini sudah baca Alkitab semua loh ya. Amin. Amin. Kalau ada yang belum baca, cepat bertobat. Ya. Sebab saya bukan mengadakan seminar, Tuhan suruh mengadakan seminar ini bukan mencari jiwa-jiwa baru. Tapi justru jiwa-jiwa yang harus berbuah. Sudah ditanam, tapi belum buah. Kalau buahnya lebat, harus cepat dituai. Jadi jangan kaget kalau nanti selesai terus banyak yang pulang. Puji Tuhan ketemu di surga. Maka dari itu saudara jangan usah khawatir. Pulang itu satu anugerah. Satu keuntungan. Mari kita buka. Kejadian 37 ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya, karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Nah, mimpi yang kedua, saudara baca nanti di bawahnya, bahwa bulan dan bintang pun, dan 11 bintang, bulan dan matahari dengan 11 bintang, mereka menyembah kepada Yusuf. Jadi, saudara perhatikan, Tuhan itu kalau bicara, biasanya kalau melalui mimpi, selalu diteguhkan hampir 2 kali. Selalu. Sebab hal yang seperti itu tidak mungkin tidak akan terjadi. Pasti harus terjadi. Nah, maka dari itu saudara, kalau saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, di dalam satu keluarga ada yang dipilih, Tuhan pasti memberikan pernyataan. Dan selalu orang yang mendapat pernyataan itu pasti bayar harga, saudara.
Jadi kalau saudara itu dipilih Tuhan dalam keluarga, nah, jadi sedia siap-siap. Siap-siap apa? Bayar harganya. Jadi jangan kaget. Itu caranya Tuhan memang begitu. Jadi kalau kamu dipilih, mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, di dalam daging, kamu harus berani bayar harganya. Tetapi harga yang saudara dan saya bayar, kalau dihitung-hitung, itu tetap murah. Sebabnya apa? Coba, Yusuf menderita, bayar harganya berapa tahun? 13 sampai 14 tahun. Dia menikmati berapa tahun? Dia diangkat jadi raja, umur 30, dia mati umur 110. Berapa tahun? 80 tahun. Loh, murah enggak? Bayarnya enggak ada, cuma 30 tahun, dia nikmati 80 tahun. Enak enggak? Enak, saudara. Kok diem aja kamu? Saya salah ngomong kok diem. Dia bayarnya cuma 13 tahun. Nikmatinya 80 kok diem aja ini. Ini kamunya. Ini apa itu jiwanya ada di mana sih? Jangan tegang, rileks. Jadi, saudara, kita perhatikan kalau Tuhan itu luar biasa. Kalau dia sudah memilih saudara dan saya, ada harga yang kamu bayar, tapi saudara perhatikan. Kerap kali kalau kita itu mendapatkan pernyataan dari Tuhan, loh, yang diingat-ingat apa? Contohnya Yusuf dikasih pernyataan bahwa mimpinya itu 11 berkas gandum menyembah. Bulan, matahari, 11 bintang nyembah. Yang diingat-ingat apa? Mimpi ini dah. Mimpi ini dah. Kalau kamu ingat-ingat mimpi ini, enggak datang-datang. Sebabnya apa? Sebabnya saudara menanti aku jadi raja. Maka kamu akan lebih menderita. Sebab apa? Sebab jalan yang Tuhan berikan bukan jalan kamu. Kalau saudara dan saya sudah diangkat, dijanjikan berkat, maka belum tentu kamu menuju kepada berkat. Justru biasanya menuju kepada penderitaan. Tapi kalau saudara nanti bayari lunas, nanti dari penjara itu langsung naik ke tahta. Ada terowongannya. Jalannya itu kalau dari Yusuf pergi ke raja, itu jalannya Tuhan tuh masuk ke dalam bumi. Nah, nanti sudah persis di bawah tahta, itu ada terowongannya. Yang saudara tidak pernah lihat. Karena pekerjaan roh, kata Tuhan Yesus kepada Nikodemus, itu seperti angin. Kamu tidak lihat anginnya, tapi merasakan akibatnya. Itu pekerjaan roh. Makanya jangan saudara itu batasi dengan pikiran-pikiran saudara. Tidak sampai-sampai. Contohnya bangsa Israel dari Mesir sampai Kanaan hanya 3 bulan sampai. Harusnya jalan enak-enak saja loh. Tapi nyatanya 40 tidak sampai. Kenapa? Yang diingat-ingat apa? Yang enak. Air susu madu lah. Tidak sampai. Kenapa? Karena di dalam perjalanan itu menjadi berat. Karena apa? Karena yang kamu harapkan tidak datang-datang. Makanya kalau kamu dijanji Tuhan, kamu hatimu tertuju kepada Tuhan, janjinya tidak usah diingat-ingat. Jadi urusannya Tuhan. Tambah lama, tambah menderita. Percaya, nanti ada terowongan itu. Nah, ya dah. Caranya Tuhan aneh kok. Loh, coba saudara perhatikan toh. Yusuf itu dididik Tuhan. Mau jadi raja, tapi dididik jadi budak. Ya dah. Dididik malah jadi budak. Cuma nurut, cuma ya, enggak ada hak untuk minta belajar. Apalagi belajar. Enggak ada kesempatan. Tapi dari dalam penjara jadi budak langsung ke
raja. Yang ngasih hikmat siapa? Apa dia belajar? Enggak tahu. Maka dari itu saudara, kenali Tuhan. Tuhanmu itu Tuhan yang aneh. Enggak masuk akal. Dan dia maunya gitu. Sebab kalau kamu mau, dia enggak mau. Kamu enggak mau, dia mau. Tapi kamu enggak bisa pura-pura, aku mau. Aku enggak mau, enggak bisa. Dia lihat hatimu. Maka dari itu Yusuf ini luar biasa. Dia tulus, dia jujur. Dia ngomong apa yang dia mimpikan, apa yang dia dapat dari Tuhan, dia ngomong. Akibatnya apa? Penderitaan. Jadi nak ngomong apa enggak? Enak ngomong apa enggak? Sama aja, Pak. Beda. Kalau enggak ngomong, Pak, itu kayak Maria. Maria dapat pernyataan, diem. Betul lah? Dia enggak ngomong sama Yusuf toh. Aku ditemui malaikat. Malaikat masuk, roh masuk. Aku ngandung. Enggak berani ngomong toh. Diem Maria. Sampai perutnya gede. Mau tidak mau Yusuf tahu. Loh, kamu ini ada apa? Nah, kalau gitu cerain aja pelan-pelan. Tuhan ngomong sendiri sama Yusuf. Maria tidak membela diri. Maria tidak memberitahukan. Makanya Alkitab berkata, selalu kalau ada apa-apa, Maria menyimpan dalam hatinya. Beda, saudara. Tapi kenapa Yusuf ngomong? Yusuf orangnya jujur, terbuka. Apa yang di hati, apa yang di luar. Maria orangnya tertutup. Jadi Tuhan itu bekerja menurut apa? Sifat perangai sendiri-sendiri. Tapi bahwa banyak perempuan yang seperti Maria atau seperti Yusuf. Banyak perempuan seperti siapa? Lu kebalik malah. Terus banyak orang laki yang seperti Maria. Tapi kalau orang laki itu seperti Maria, pasti gandengannya Yusuf. Pasti itu udah bisa, saudara. Sebabnya kalau diem sama diem, anaknya sunyi sepi. Jadi tidak bisa, mesti dua-dua itu memang memperbaiki keturunan. Tuhan itu luar biasa, saudara. Makanya dari itu tidak usah khawatir. Jadi kalau kamu punya istri kayak Yusuf, segala plak. Kamu santai aja. Sebab apa? Siap-siap dapat penderitaan. Loh, iya toh? Iya toh? Siap-siap dapat penderitaan. Pasti dapat tantangan, saudara. Tak bisa. Sebabnya apa? Apanya di hati dikeluarkan. Belum waktunya. Tapi tidak usah khawatir. Saya ya gitu loh. Nah, tahu mak, saya dapat istri kayak Maria. Istri saya selalu diem aja. Sebabnya kalau saya dapat istri kayak Yusuf, bubar. Bubar. Saya tukang ngomong, dia turut ngomong, bubar. Tapi untungnya ya Tuhan tuh baik loh. Baik. Luar biasa. Maka dari itu Yusuf, saudara, dia dipilih oleh Tuhan karena apa? Keterbukaannya. Dan pada waktu dituntun, dia dituntun justru masuk ke mana? Penderitaan. Karena menyebabkan kebencian. Jadi saudara perhatikan, orang yang mendapat kasih karunia Allah selalu dalam daging pasti dapat tantangan. Yesus sendiri dapat tantangan enggak? Justru yang jadi masalah siapa? Yang bikin penderitaan siapa? Saudaranya sendiri. Siapa yang nyerahin? Yesus. Yudas sama Petrus yang nyangkal. Orang yang dekat.
Jadi kalau saudara itu dipilih di dalam satu keluarga, lalu istri dipilih, suaminya yang malah bikin gara-gara dan penderitaan, itu memang begitu. Contohnya itu sudah ada. Jadi biasa. Makanya saya bilang, rileks sajalah, santai. Semua toh ada waktu berakhirnya. Jadi tidak usah takut, saudara. Makanya Yusuf pada waktu dia dimasukkan dalam mana? Sumur. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Yusuf? Coba kita baca. Supaya saudara tahu, sebab di dalam Kejadian 42 ayat yang ke-21. Mereka berkata, ini saudara-saudara Yusuf ngomong sendiri. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita ini. Itu, bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita. Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Saudara, Yusuf pada waktu dia menyelesaikan misi yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, lalu dia mendapatkan tantangan, dia harus mendapatkan penderitaan, lalu dia dimasukkan dalam sumur, dia minta belas kasihan sama siapa? Saudara-saudaranya. Tapi tidak diberi. Jadi saudara perhatikan. Kalau saudara dan saya mengharapkan belas kasihan manusia, kamu pasti kecewa. Sebab Alkitab sudah berkata, terkutuk orang yang berharap pada manusia. Nah, tapi kalau orang itu mendapatkan belas kasihan Allah, apa yang dialami? Hah? Ini saudara, ini yang saudara perlu belajar. Saya sendiri juga belajar, baru tahu. Orang yang mendapatkan belas kasihan Allah seperti Yusuf, di dalam penderitaannya selalu dikatakan Allah menyertai Yusuf. Dalam penderitaan. Kita lihat di dalam Kejadian 39. Ayat pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Perhatikan ayat kedua. Tetapi Tuhan menyertai apa? Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itulah. Saudara perhatikan. Tuhan menyertai Yusuf sehingga semua pekerjaannya berhasil. Tapi dia menderita enggak? Nah, saudara ngerti? Kalau saudara dan saya mendapatkan belas kasihan Tuhan, saudara di dalam penderitaanmu, engkau akan sanggup menanggungnya. Di dalam penderitaan saudara dan saya, engkau akan sanggup menanggungnya. Tetapi bukan berarti kalau itu sudah mentok. Belum, saudara. Di rumah Potifar sudah baik loh. Sudah dekat istana toh. Rencana Tuhan kan dia bakal jadi raja. Nah, Potifar ini pengawal raja. Jadi sudah dekat belum? Jadi Tuhan bakal sudah mau toh, hampir toh. Sama dengan saudara toh. Kamu dijanji masuk surga, betul? Sudah dekat belum? Loh. Di Ambon, di mana-mana orang Kristen toh yang dianiaya toh.
Alkitab berkata apa? Nanti kalau Tuhan mau datang, terjadi penganiayaan. Nah, jadi saudara lalu jangan membayangkan. Waduh, nanti aniaya bagaimana? Membayangkan tuh lebih berat daripada kalau jalani. Jadi tidak usah bayang-bayangin. Jadi 2 kali Yusuf mendapatkan pernyataan Tuhan. Yang kedua, ayat 21. Pada waktu Yusuf dimasukkan penjara, ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi, perhatikan. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Loh. Lalu dikatakan lagi, apapun yang diperbuat Yusuf selalu berhasil. Nah, jadi jangan kaget kalau saudara dan saya disertai Tuhan, mendapatkan belas kasihan Tuhan. Apapun yang kamu lakukan akan berhasil, tetapi hasilnya itu untuk siapa? Untuk kamu atau untuk orang lain? Orang lain yang menikmati. Ngerti maksud saya. Jadi jangan kecewa. Kalau saudara dan saya mendapatkan kasih karunia, maka belas kasihan Tuhan ini, maka kamu akan dituntun. Kamu akan berhasil. Tetapi hasil itu belum tentu untuk kamu. Tapi akhirnya nanti tetap untuk kamu enggak? Iya, dapat bonus tambah banyak. Nah, itu saudara harus sadar. Supaya saudara tidak usah gerutu, tidak usah marah. Kali ini Tuhan bilang, aku mau memberikan anak-anakku belas kasihan. Nah, belas kasihan itu ada 2 loh macam. Kamu mendapat dan kamu memberi. Hari ini kamu mendapat. Besok kamu memberi. Ngerti bedanya? Kalau saudara dan saya mendapat belas kasihan, saudara akan dapat kebebasan. Yang pertama, menderita kamu pasti sanggup mengatasi. Yang kedua, sakit penyakit sekalipun Tuhan bisa bebaskan. Ekonomimu pun dalam penderitaan kamu bisa dibebaskan. Karena kalau kamu mendapatkan belas kasihan Tuhan, kamu sudah disiapkan seperti Yusuf. Biarpun kelihatan tambah lama tambah berat. Tapi percaya, kalau tambah masuk penjara, tambah berat, itu tandanya mau habis waktunya. Sebab Yusuf itu kalau jadi budak belian, selama dia masih turut Potifar, masih ada kesempatan untuk bebas. Tapi kalau dia sudah dimasukkan penjara, tidak ada kesempatan untuk bebas. Tidak ada jalan keluar. Dan justru tidak ada jalan keluar, Tuhan yang membuka jalan. Sebab bagian saudara sudah habis mentok. Tuhan sekarang yang bertindak. Nah, jadi saudara, kalau penyakitmu tambah lama tambah parah, kamu harusnya bagaimana? Bersyukur, ngomong, wah ini tambah parah Tuhan, bakal mentok ini. Nah. Ya dah, mentoknya apa? Mentoknya apa? Ya mati. Jangan lalu mikir, wah ini mentok tapi aku pasti sembuh lah, malah mati. Tapi kalau kamu mentoknya sudah tahu, mati ini Tuhan. Alkitab bilang apa? Kalau kamu kehilangan nyawa karena aku, kamu dapat nyawa. Tapi kalau kamu takut kehilangan, malah hilang. Ini pengalaman saya, saudara. Saya ngalami banyak. Iin itu, yang di sini itu. Waktu umur 11, saudara. Panas 41 itu enggak turun-turun. Digenjot sama dokter, teman saya kan dokter-dokter. Genjot sama dokter semua. Enggak turun.
Terus dokter bilang, waduh, tidak bisa ini. Karena selaput otaknya kena radang. Tidak turun. Terus dokter bilang apa? Wah, susah. Kalau sudah digenjot antibiotik sampai yang paling tinggi tidak bisa, udah angkat tangan. Tidak bisa dioperasi apa nih, wong selaputnya otaknya ngeradang. Mau diganti apa? Terus saya doa puasa sama istri saya. Saya bilang, Tuhan, doa, bukan doa puasa. Tanya juga. Dia bilang, dong, enggak. Tanya, Tuhan, ini maunya apa? Ini anak kok kena penyakit ini maumu apa? Tak sukamu. Wong ini anak-anakmu. Biarpun anak saya perempuan satu-satunya. Yang dua laki. Nah, istri saya bilang, ya minta doa sembuh tuh yang. Sudahlah, tanya saja ya Tuhan. Dia yang punya. Kalau harus pulang, ya pulang toh. Aku gak enak. Lah ya toh. Akan masih muda. Ya bikin lagi tidak apa-apa. Padahal saya sebelum kawin itu sudah dikasih tahu Tuhan, saudara. Anakmu 3. Perempuan, laki. Jadi biarpun sudah dijanji gitu, ini sakit, tahu parah, ya tak balik ke kayak Abraham gitu loh. Dijanji ya anaknya kayak bintang di langit, dikasih cuma 1. Lucu dah. Dijanjiin kayak bintang di langit banyak tapi dikasih cuma 1. Itu Tuhan. Tuhan tuh suka bikin gara-gara semua. Jadi pikiran kita itu melayang-layang, bujelah. Oh, anaknya kayak bintang kok kayak 1. Sudah 1 umur 12, Tuhan bilang, sembelih. Loh Tuhan, firman-Mu melalui anak ini nanti jadi banyaknya kayak bintang. Tuhan bilang, sembelih. Korban. Sama, saudara. Saya juga gitu. Bayang, Tuhan maumu apa? Jawab. Hanya dengan doa puasa, anakmu sembuh. Stop semua obat. Wah, firmannya kan mantap tuh. Meyakinkan. Ya toh, stop semua obat, doa puasa, anakmu sembuh. Jalannya enggak gitu. Tuhan tuh ngomongnya apa? Permulaan stop obat. Akhirnya sembuh. Nah, antara stop obat sama sembuh itu apa? Enggak ngomong dia. Memang itu teka-tekinya Tuhan. Nah itu saudara enggak usah bayang-bayangin mikir. Salah. Kita masuk doa puasa. Wah, istri saya menderita loh saudara. Karena apa? Apoteker, dokter datang semua. Loh, enggak dikasih obat? Enggak. Kok kejem amat Bapak? Wah. Ini anak kan menderita. Tapi Tuhan bilang gitu. Ya Tuhan. Tapi. Jadi aku bilang stop loh. Jangan nuruti mereka. Orang gila. Pendeta datang saudara. Dia bilang iman ya iman. Tapi pakai hikmat. Nah, akhirnya saya bilang stop. Saudara tahu? Hari ketiga buta. Jadi dia tambah sembuh. Buta. Dia bilang gini, Pak, kenapa lampunya dimatiin? Wah. Buta. Dia coba. Sehingga pada waktu dokter datang, ya buta. Obatnya. Ya enggak. Nah ini piye, bagaimana? Tambah buta. Ya enggak apa-apa. Habis piye? Lah sudah piye? Oh itu risikonya yang harus dibayar. Hari ke-7, tuli. Terus teman saya dokter bilang gini, ini kalau sudah buta, tuli, idiot. Terus mati. Hah? Urutannya gitu. Ilmu kedokteran tuh gitu. Oh. Aku ya cuma gini, ben. Pokoknya mati biar toh masuk surga. Nanti bikin lagi. Wah, akhirnya hari ke-10 dia ngomong di kerjaan saudara, saya kerja loh.
telinga saya dengar sendiri. Anakmu mati, anakmu mati, anakmu mati. Bayangin, saudara. Dan itu ternyata di rumah kejadian. Bapak, ibu saya ngumpul semua. Anaknya memang mau mati. Nah, orang kalau mau mati, itu biasanya minta turun ke tanah. Jadi mak-mak sama engkongnya ribut. Jangan turun, nanti mati. Yang satu bilang, ya belum turun. Kasihan. Jangan, jadi ribut. Nah, saya pulang dari kantor, langsung papa saya tuh bingung. Jalan-jalan gitu, saya itu tidak sadar. Kalau saya ini dengar, sudah mati. Bayang, langsung dimaki sama papaku. Bapak edan. Wong anaknya disembayangke supaya urip kok malah tanya sudah mati. Oh, sorry, saya bilang. Ini telingaku dengar terus anakmu mati, anakmu mati, anakmu mati. Saya bilang, urusannya Tuhan, mati untung, hidup untuk Kristus. Saya hanya jawab melalui firman. Lalu saya masuk, anaknya ngomong, "Pak, aku mau pulang." Pulang. Jam berapa? Jam 3. Ya sudah. Lalu istri saya, saudara-saudara saya, ayah ibu saya suruh keluar semuanya. Sebabnya apa? Nangis semua. Jadi saya bingung toh. Akan saya jadi ribut nanti. Saya bilang, semua keluar. Tak tutup, jeglek. Gak boleh masuk. Saya ngomong sama dia. Mau pulang? Ayo, tak antar papa. Bayang. Tuhan, meskipun kau katakan, doa puasa anakmu sembuh. Tapi kenyataan ini mau pulang. Aku hantar anakku pulang. Aku tahu dia masuk surga. Saya hambamu serahkan anakku dalam tanganmu. Tuhan, dia ngomong sama Tuhan. Ngomong gini. Oh, surga enak Tuhan. Dia mau. Bentar lagi, setan kamu jahat. Tuhan baik. Dia mau Tuhan. Wah, saya tahu gitu, sudah waktu nih toh. Saya tambah. Penetapan. Saudara tahu akhirnya dia bilang, oh engkau suruh balik Tuhan. Ya mau. Set tidur dia. Saya tahu, beres ini. Langsung saya keluar, saya bilang, tidak jadi mati, beres. Tapi beres, tidur, belum sembuh. Jadi saudara jalannya mesti harus tahu step-stepnya itu loh. Kalau Tuhan ngomong, jangan dijabarin sendiri, nggak sampai. Sehingga akhirnya jam 11 malam Tuhan ngomong sama saya. Sembayang, aku mau berpindah. 11 kumpul semua. Sembayang. Itu lalu sembayang terus dong. Tuhan nyatakan, enggak. Diem terus Tuhan ya. Aku ya diem tuh. Tunggu-tungguan sampai jam 2. 3 jam. Semua enggak tidur. Ketegang toh. Baru jam 2 Tuhan buka mata saya. Enggak ngomong. Mata saya cuma dibuka. Ada setane 2. Loh, setane kayak kera. Saya bilang, hei setan. Keluar dia blas gitu, nempel di punggungnya istri saya. Istri saya bilang, ini di sini. Wah, istri saya teriak-teriak, ya di sini, nempel aku. Dia bilang, saudara, itu kalau gak peka, repot. Anaknya sembuh, mamanya yang peot. Dia tahu, ini di sini. Oh iya. Oh iya, keluar. Pindah ke rumah. Ke kamar sebelah, nggak mau pergi saudara. Lalu saya bilang, kamu dari mana? Dari Linggarsati. Pulang. Nah, tapi kalau saudara biasanya lebih galak ya toh, nggak suruh pulang, aku tangkap, aku ikat. Terus apa? Aku kalau tidak dibanting, dimasukin lubang yang tiada terduga. Wah, aku bilang. Biasanya itu anak-anak Tuhan itu kayak satpam, lebih galak daripada Tuhan. Kamu baca Alkitab, Tuhan Yesus tidak pernah, setan dalam nama aku tak ikut, tidak ada. Lalu aku masuk ke lubang, tidak ada. Tuhan cuma bilang, keluar. Malah setannya yang minta-minta, jangan aku disuruh masuk ke lubang yang tiada terduga.
Kamu ini kerap kali galak itu loh. Makanya kenali Tuhan. Saya cuma bilang, suruh mana bro? Suruh balik. Balik, pergi balik. Langsung dia buka mata. Mak, engkong, papa, ma, ada apa ini? Kamu sakit, aku lapar. Makan. Sembuh. Maka dari itu tidak ada yang mustahil. Padahal sudah buta tuh. Nyatanya sempurna tuh sampai segini enggak tuh. Sampai teman saya tuh loh saudara. Di luar tahu saya. Yang kasihan tuh istri saya. Datang bawa ambilan. Jadi anak ini sudah sembuh. Ini teman saya pesen rumah sakit. Bawa ambilan. Saya di kantor, dia datang. Dia bilang, mana Iin? Mau diculik, dimasukin rumah sakit. Pikirnya aku ini enggak. Sayang deh anak. Waktu dia datang, mana Iin? Anaknya muncul dari kamar. Apa Lalu dia bilang, loh kok sudah sembuh? Sudah? Kapan? Kemarin. Loh, sungguh benar. Bungkus. Coba 1, 2. Bisa. Nah, sempurna saudara. Makanya itu harus saudara itu tahu cara membayar harganya. Jangan membatasi Tuhan. Yang penting di dalam penderitaanmu. 1, kamu mendapatkan belas kasihan Tuhan. Kalau belas kasihan Tuhan ini nanti kamu terima, ini bersama dengan imanmu, kamu akan melihat mujizat. Kamu lihat mengalami kelepasan. Kamu akan dibebaskan. Kamu akan diberi kekuatan untuk menanggung semua apa yang kamu harus hadapi. Percaya. Karena kerjasama dengan belas kasihan, dengan iman, melahirkan apa? Mujizat. Nah, sekarang tiba waktunya kita harus menyiapkan diri. Bukan saya. Saya nanti cuma hanya berdoa dan berjalan. Tapi saudara menerima sendiri-sendiri. Urapan minta roh belas kasihan. Karena roh belas kasihan ini akan membuat kamu mengerti kehendak dan rencananya Tuhan. Amin.